Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, untuk anandaku mahasiswa Fakultas Hukum yang saya hormati dan mahasiswa Fakultas Hukum yang lain, karena kebetulan ada beberapa permintaan dari Fakultas Hukum di Sulawesi Selatan untuk ikut serta sebagai peserta kelas pembelajaran. Hari ini pertemuan kita yang untuk membahas mengenai topik kajian persoalan dinamika perkembangan ketatanegaraan dalam pergantian dan penyusunan hukum dasar negara. Untuk memasuki ruang pemahaman tentang ini, saya mereview dulu apa yang telah saya berikan. Yang pertama, bahwa dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia diwarnai oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pada zaman penyusunan hukum dasar negara, ada perkembangan yang begitu masif dalam konteks perdebatan yang muncul negara yang bagaimana harus dibangun supaya memberikan peluang kepada seluruh rakyat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan. Dalam hal ini mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk memahami bagaimana pergeseran nilai dinamika perkembangan yang ada, Ananda harus membaca secara historis perjalanan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan sampai kepada saat sekarang ini. Ada 3 momen penting yang Ananda harus pahami. Yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat penyusunan itu mengalami proses perdebatan yang membutuhkan dinamika yang begitu besar. Yang pertama yang diperdebatkan dalam hal ini adalah mengenai konsep bentuk dan susunan pemerintahan. Sama dengan yang dulu saya sudah terangkan kepada Ananda. Apa yang dipahami, apa yang diimplementasikan oleh pengelola atau pimpinan atau elit politik pada saat itu untuk mengelola negara ini. Namun dalam sisi perjalanan ketatanegaraan yang ada mengalami dinamika berkenaan dengan pergantian konstitusi negara. Konstitusi negara yang kita pahami dalam hal ini sebagai hukum dasar yang diperlakukan dan menjadi naungan bagi pengelola negara dan pelaksanaan pemerintahan untuk mengimplementasikan apa visi dan misi para pemimpin pada saat itu. Perdebatan yang muncul tentunya dalam perjalanan ketatanegaraan yang ada mengalami dinamika yang begitu besar. Satu contoh, pada tahun 1945 pendirian negara itu diwarnai oleh 4 hal yang mendasar. Yang pertama, paham mengenai bentuk dan susunan negara. Terus yang kedua, paham kerakyatan, dalam hal ini implementasi masalah demokrasi. Yang ketiga adalah paham mengenai konsep negara hukum yang harus diimplementasikan siapapun yang menjabat dalam hal pimpinan di Republik ini. Yang keempat, perdebatan yang alot adalah pada saat elit politik kita, pendiri negara kita menentukan bagaimana konsep pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerah. Dan begitu. Kenapa harus diperdebatkan demikian alot mengenai konsep pelaksanaan pemerintahan daerah? Karena Indonesia berdiri berasal dari daerah-daerah yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai kebebasan sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjiwai sehingga para pendiri negara kita menghormati segala potensi yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Dimasukkanlah dalam klausul pasal 18. Pasal 18 itu ada banyak turunan. Bagaimana kaidahnya dan penafsiran yang kita pakai dalam hal memaknai norma apa yang terkandung di dalam kaidah tersebut. Oke. Itu nanti akan dibahas dalam konteks pada saat kita masuk kepada topik bagaimana konsep hukum tata negara kalau dihubungkan dengan penafsiran kaidah pasal 18. Itu nanti tersendiri sessionnya. Yang saya mau
paparkan, yang saya mau perkenalkan kepada Anda saat sekarang ini, prosesi perjalanan ketatanegaraan kita dalam aspek penafsiran atau interpretasi secara historis. Contohnya, Indonesia merdeka di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hukum dasarnya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya kita pahami Undang-Undang Dasar yang diberlakukan pada saat itu sebagai ajang memberikan format dasar dalam pendirian negara di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden dengan Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang harus dipahami secara mendasar untuk Anda bahwa dalam pendirian awal negara bentuknya sama seperti sekarang, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam dinamikanya, Orde Lama disebut sebagai Orde Lama, banyak dinamika yang terjadi. Bagaimana pengelolaan negara, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang selalu dikatakan sebagai rezim pemegang kekuasaan di Orde Lama. Tidak dipahami hanya sepintas itu bahwa rezim itu adalah sebutannya Orde Lama, tapi tipologi pengelolaan negara dan pelaksanaan pemerintahan harus kita pahami. Salah satu contoh, di kajian ilmu politik menganggap bahwa Orde Lama itu adalah pada saat pelaksanaannya disebut sebagai demokrasi terpimpin. Kenapa bisa dikatakan demokrasi terpimpin? Karena kekuasaan itu berada di tangan satu orang atau beberapa orang, yaitu di tangan Bapak Presiden Soekarno. Gitu. Terus dalam perjalanannya pada saat memasuki tahun 1945, ini ada dinamika yang Anda harus pahami. Apa yang harus dipahami yaitu pada saat penerapan hukum dasar negara pada tahun 1945 dengan konstitusi yang dipakai yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini tahun 1945. Bentuk dan susunan negaranya secara tidak langsung berubah. Ya, susunannya dalam hal ini adalah negara serikat. Bentuknya republik, sistem pemerintahnya adalah parlemen. Ya, jadi dulu pada saat Indonesia di bawah naungan atau di bawah penerapan konstitusi RIS, presidennya ada, Presiden Republik Indonesia Serikat, tapi sistem pelaksanaan pemerintahnya ada disebut sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri dalam konteks ini sebagai penguasa dalam pelaksanaan pemerintahan, ya, yang dipilih oleh parlemen. Terus yang kedua yang harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan ini tentunya penerapan bentuk negaranya dan susunannya sebagai serikat menghargai kehadiran susunan pemerintahan itu dalam bentuk negara federal, di bawahnya adalah negara bagian. Di bawahnya lagi adalah pemerintahan negara anak bagian. Jadi dimanapun Anda lahir pada tahun itu, mungkin belum lahir ya, tahun 1949 orang tua Anda merasakan bahwa pada tahun itu penerapan sistem pemerintahan dalam konteks negara serikat dikenal. Ada negara Indonesia Timur, ada negara Indonesia Barat, ada negara Celebes, ada negara Borneo, ada negara Pasundan. Masing-masing negara bagian itu mempunyai kedaulatan yang memang bernaung di bawah konsep negara federal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Itu dinamika yang harus dipahami secara mendasar. Terus dalam perjalanan 1949 tidak begitu lama karena ada agresi, maka Indonesia sepakat dengan negara yang akan melakukan agresi yaitu negara Belanda. Indonesia dalam hal ini menerapkan undang-undang sementara, undang-undang dasar sementara tahun 1950. Karena dikenal sebagai masa transisi. Kenapa bisa dikatakan masa transisi? Yaitu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan negara serikat Republik Indonesia Serikat
kembali kepada negara Republik Indonesia. Ya. Jadi diberlakukan Undang-Undang Dasar pada tahun 1950, diberlakukanlah namanya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kaidah dan norma dalam Undang-Undang Dasar itu berbeda. Disitulah keadaan dikenal dalam konteks ini Indonesia secara langsung bukan sistem pemerintahnya presidentil, tapi sistem pemerintahnya parlemen. Kalau Anda membaca sejarah perjalanan kehidupan kenegaraan kita, maka di situ bisa dilihat perjalanan ada namanya kabinet Perdana Menteri ini, kabinet Perdana Menteri. Dalam perdebatan itu, Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlemen pada saat itu. Ya, presiden diangkat dan dipilih pada saat itu. Inilah kekhususan yang terjadi karena bentuknya republik dengan susunan kesatuan, tapi terkadang kita menerapkan sistem pemerintahnya adalah parlementer. Beda antara presidentil dan parlementer. Tentu Ananda harus jauh ke belakang memahami apa bedanya Pak, antara parlementer dan sistem presidentil. Presidentil dalam konteks ini kepala atau pemangku jabatan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden. Sementara kalau sistem parlementer, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Ia mempunyai nilai kelebihan masing-masing dan mempunyai nilai kekurangan masing-masing. Salah satu kekurangan di sistem parlementer, biar satu hari menjabat kalau parlemen melakukan mosi tidak percaya, maka dengan sendirinya Perdana Menteri jatuh bersama dengan kabinetnya. Kalau sistem presidensial punya waktu tertentu yaitu sekitar 5 tahun. Ya. Jadi kekuatan sistem presidensial lebih kuat dalam sisi bagaimana mempertahankan siapa pemangku jabatan kekuasaan di pemerintah. Tuh sampai 50 sampai 59 pada tahun 1959. Ini awal daripada kejatuhan Orde Lama. Ya. 1959 keluarlah dekret presiden, yaitu Presiden Soekarno. Ada dekret yang dikeluarkan, yaitu yang pertama memuat bahwa Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar lama. Undang-Undang Dasar asli yaitu hukum dasar yang dipergunakan pada saat Indonesia memasuki kemerdekaan. Ini 59 dekret presiden. Nanti setelah 59 sampai tahun 1965 baru orang mengatakan bahwa ada peralihan resmi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto dengan keluarnya surat 11 Super Semar. Anda kenal bahwa dalam Super Semar itu yaitu pemberian kewenangan kepada pejabat Jenderal Soeharto sebagai pemangku jabatan sementara dalam pengelolaan negara. Ya kan? Nanti resmi dengan terbentuknya MPRS, maka Bapak Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia dengan mempergunakan Undang-Undang Dasar hasil dekret presiden, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam timingnya atau waktu perjalanan ketatanegaraan ini, Ananda harus memahami secara detail. Mulai ini sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Oke? Sampai 1965. 65 sampai pada tahun 1998 itu masa Orde Baru. Jadi Orde Baru dimulai pada tahun 1965 sampai pada tahun 1998. 98 ada titik perkembangan kenegaraan kita pada saat kita masuk kepada tataran reformasi. Ananda pada saat itu umurnya berapa ya? Mungkin masih SMP, SMA. Pada tahun 98 atau belum lahir kali ya? Udah lahir kan? Nah itu 98. Belum. Ya, belum lahir. Belum lahir, Pak. Ini 98.
kita mengalami dinamika pada saat Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh Presiden Habibie. Dalam hal ini, sesuai dengan konstitusi, kalau Presiden mundur di tengah perjalanan jabatannya, maka secara otomatis Wakil Presiden menggantikan. 98 terbuka ruang karena ada akumulasi kekecewaan warga negara. Ada akumulasi kekecewaan seluruh lapisan masyarakat. Ada akumulasi kekecewaan seluruh elit bangsa. Karena di dalam hal ini, begitu lamanya Presiden Soeharto berkuasa, kurang lebih 30 tahun lebih. 65 sampai 98. Ya kan? 98 itulah mulai terbuka ruang bagaimana caranya mengadopsi dan mengimplementasikan konsep demokrasi. Diperkenalkan pada saat itu satu, yaitu pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat. Walaupun dalam ini transisinya masih memberlakukan demokrasi tidak langsung. Jadi di dalam perjalanan ketatanegaraan yang ada, Ananda harus paham benar demokrasi apa yang dijalankan pada saat itu. Apakah demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Pada saat tertentu, Indonesia juga dalam hal ini menerapkan ada namanya Indonesia berdasar atas hukum atau Indonesia secara kaidah tidak tercantum secara limitatif dalam kaidah konstitusi. Inilah yang saya ketengahkan kepada Ananda. Ananda harus pahami bahwa di dalam Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen tidak dicantumkan secara tersurat, ya, tidak dicantumkan secara limitatif di dalam kaidah konstitusi. Tidak pernah dulu ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nanti setelah reformasi baru dicantumkan Indonesia adalah negara hukum. Ini memberikan kias, ini memberikan interpretasi. Secara tidak langsung penafsirannya secara gramatikal kita memahami bahwa kalau Indonesia adalah negara hukum, tentunya negara kita adalah negara yang berkonstitusi. Dalam hal ini, konstitusi yang dibangun oleh para pendiri negara pada saat tertentu maka senantiasa mengacu kepada penafsiran kaidah dan norma konstitusi. Nah, inilah ada hubungannya nanti kalau Ananda pahami bahwa kaidah konstitusi sebagai hukum dasar negara yang memuat norma secara umum ditafsirkan lebih jauh dalam peraturan pelaksananya. Tentunya Ananda berpikir yang mana peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar. Yaitu Undang-Undang Dasar ditafsirkan secara langsung sesuai dengan bidang yang diaturnya, yaitu melalui Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya, ada dikatakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Cantolannya di konstitusi ada di pasal 18. Undang-Undang tentang Lembaga Presiden. Cantolannya ada di pasal 4 dan pasal 5. Dan ada Undang-Undang Pemilihan Presiden. Ada Undang-Undang Pemilihan Umum, ada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Cantolannya di mana? Yaitu pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu penafsiran pasal 1 ayat 3. Terus kita bertanya, dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada, apakah senantiasa menghormati hak asasi manusia? Benar, secara konstitusional hak asasi manusia setiap warga negara dijamin oleh konstitusi. Bagaimana pembenahnya kita lihat di dalam pasal 28A sampai J. Itulah yang menerapkan bahwa di dalam hal implementasi kekuasaan yang ada senantiasa menghormati hak asasi manusia di pasal 28A sampai J. Ya. Turunannya supaya dalam hal pelaksanaan secara teknis dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah menerbitkan undang-undang tentang pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Ya. Inilah yang Ananda
senantiasa hubungan yang satu dalam dinamika yang ada tentunya harus masuk kepada tataran bagaimana memahami konsep. Oke, sampai di titik ini saya masuk kepada penafsiran. Dalam konteks bernegara, tentunya Ananda pahami. Untuk pelaksanaan pemerintahan, tentunya kita selalu bertanya, ada 3 cabang kekuasaan. Atau dalam keseharian kita, dikenal trilogi cabang kekuasaan negara. Ya kan? Yang mana cabang kekuasaan negara? Yaitu ada executive power, kekuasaan eksekutif. Ada legislative power, kekuasaan legislatif. Ada yudikatif power. Sebagai salah satu sarana bagaimana melihat bahwa benar-benar lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah yang ada tentunya dibentuk untuk mengelola pemerintahan yang ada atau mengelola negara, diberi kewenangan berdasarkan dengan amanat dan perintah konstitusi. Terus, Indonesia dalam konteks ini menerapkan yang mana? Ya kan? Pasti kita bertanya, dalam konteks pembagian kekuasaan negara, Indonesia menganut yang mana? Sebelum masuk kepada ruang penafsiran itu, Anda harus pahami. Pembagian kekuasaan negara beda dengan pemisahan kekuasaan negara. Di dalam bukunya Prof. Laude, ada di situ dijelaskan dalam konsep negara hukum, ada pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara dalam konteks Indonesia negara hukum disebut sebagai separation of power. Ya, separation of power atau tulisannya adalah separation of power. Sementara pembagian kekuasaan disebut sebagai distribution of power atau division of power. Nanti dalam kuliah lanjutan, insya Allah minggu depan sebelum kita melakukan tes, saya jelaskan secara langsung. Pemisahan dan pembagian kekuasaan itu dalam konteks begini. Setelah itu teori apa yang kita terapkan untuk melihat bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Beda juga nanti dalam pemaparan apakah penafsiran kaidah kekuasaan sama dengan penafsiran kaidah kewenangan. Dan seperti yang dulu, yang lalu saya gambarkan kepada Anda. Bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan atau dalam melihat bahwa negara adalah objek kajian ilmu pengetahuan, beda penafsiran, beda kajian yang dilakukan oleh ilmu politik dan ilmu hukum tata negara. Walaupun sebenarnya objeknya sama. Contohnya, di dalam ilmu politik menjadikan negara sebagai objek. Begitu juga di dalam kajian hukum tata negara dan administrasi negara menjadikan negara sebagai objek. Yang membedakan adalah implementasi dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Salah satu contoh, Anda tahu di dalam negara kita ada namanya lembaga presiden. Tahu kan? Jadi dalam hal ini ada namanya kursi seorang presiden. Ya kan? Sekarang siapa presidennya kita? Adalah Bapak Jokowi. Dalam kajian hukum tata negara ada namanya institusi atau lembaga presiden. Tapi kajian kita adalah bagaimana caranya bahwa institusi atau lembaga presiden itu sebagai syarat mutlak dalam pengelolaan negara ada dikatakan sebagai pemangku jabatan presiden. Pemangku jabatan presiden inilah secara langsung diberi kekuasaan. Presiden Republik Indonesia. Belum berbicara bahwa yang memangku siapa. Kalau kita bilang atau kita mengkaji siapa Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Terus kita bertanya lebih jauh. Kekuasaan yang dimiliki sejauh mana? Kita membuka pasal Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pasal 4 bahwa Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Jokowi selaku pemangku jabatan presiden mempunyai kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada
di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua, pasal 5 kaidahnya adalah Presiden mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan undang-undang. Tapi kewenangan pembentukan peraturan undang-undangan ada di lembaga sebelah, yaitu kekuasaan parlemen. Kekuasaan parlemen inilah yang dimaksud sebagai legislative of the power dalam pemisahan kekuasaan negara. Yang mana di Indonesia? Legislative of the power ada 3 kamar yang ada sekarang di parlemen. Yang pertama adalah ada lembaga namanya MPR, Majelis Permusyawaratan. Yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan. Yang ketiga ada namanya DPD, Dewan Perwakilan. Parlemen inilah mempunyai kekuasaan sesungguhnya sebagai pemegang kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah memahami 2 kekuasaan lembaga negara yang besar, Ananda masuk di kajian penafsiran kaidah 20 pasal 24, yaitu mengenai kekuasaan kehakiman. Yang mana kekuasaan kehakiman? Ada 3 juga kekuasaan kehakiman yang ada. Pasal 24 silakan buka. Yang pertama adalah kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Komisi Yudisial. Jadi secara tidak langsung, kalau Ananda mengkaji dan menganalisis konstitusi, secara jelas kaidahnya memuat apa lembaga-lembaga negara mana yang menjadi prioritas, atau lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang diperintah oleh konstitusi untuk dibentuk. Ya, oke. Untuk sementara karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih untuk perhatian Ananda. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan melampirkan atau mengupload materi yang ada di dalam. Saran saya kepada Ananda sebagai calon sarjana hukum, pelajari baik-baik konstitusi kita berikut dengan dasar hukum yang ada. Ya, contohnya Ananda kan di dalam hukum tata negara harus mempunyai, saya kirim ke pertemuan pertama itu adalah mengenai undang-undang dasar berikut dengan penafsirannya. Terus ada yang saya kirim adalah undang-undang dasar, saya sudah analisis organ-organ mana yang ada. Ya, Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, dan Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen. Saya analisis dan bedah organ-organ negara yang ada berikut dengan kekuasaan yang melekat. Anda kaji dan mempelajari dengan seksama. Kalau tidak puas, setiap saat silakan Anda mencari referensi yang ada. Silakan, ya kan? Tapi yang perlu kewajiban Anda senantiasa harus melihat dan mengkaji apa yang ada di dalam konstitusi. Kan malu pada saat Anda menjadi sarjana hukum, konstitusi saja dengan kaidah yang melekat di dalamnya Anda tidak paham. Oke? Terima kasih untuk Anandaku. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kelas pembelajaran karena ada beberapa orang yang masuk sebagai peserta, sebagai pemerhati kita yang ada. Semuanya berpulang kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di atas dunia yang paling. Di satu sisi kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai sivitas akademik dalam menjalankan proses pelaksanaan perkuliahan. Semoga apa yang kita laksanakan ini dalam silaturahmi ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda sehat senantiasa dalam hal melaksanakan atau dalam hal mengikuti perkuliahan ini. Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, setiap saat saya siap dijadikan tempat atau mitra diskusi dengan Anda. Ya, marilah kita menutup pertemuan ini dan kedepannya dalam kondisi sehat dan senantiasa kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.